Selamat pagi, Shalom. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah secara online melalui YouTube GKJ Telogosari. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Anung Tri Rumantio dengan tema Segala Kemuliaan bagi Allah. Jemaat terkasih, kami akan membacakan warta jemaat. Informasi yang pertama, hasil sidang ujian calon pendeta, Saudari Natasha Fanani Kristiana dinyatakan lulus dan layak tahbis. Dan proses selanjutnya akan menjalani masa vikariat selama 1 tahun. Pelayanan baptis anak. Akan dilayankan sakramen baptis anak oleh Pendeta Anung Tri Rumantio pada ibadah khusus yang dilaksanakan dengan jumlah jemaat yang terbatas. Pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, pukul 9. Bagi anak Hagia Migunani Rohtama, putri Bapak Ibu Septian Hindra Rohtama, dan anak Griselda Saron Feodora, putri dari Bapak Ibu Danang Habgi Arketwa. Informasi selanjutnya, pelayanan CD pengakuan percaya akan dilaksanakan pelayanan CD pengakuan percaya oleh Pendeta Anung Tri Rumantio pada ibadah tatap muka dengan jumlah yang terbatas pada Jumat 25 Desember 2020 pukul 11. Bagi Saudari David Wisnu Setioko, putra dari Bapak Ibu Pasir, Saudari Sakila Setira Jitananda, putra dari Bapak Pujianto dan Ibu Lulusia Okta. Bagi Saudara Nathaniel Kristofani Widiatmono, putra dari Bapak Ibu Oktaviatmono. Saudari Cantik Novita Anggel, putri dari Bapak Ibu Budi Wibowo. Saudari Radite Satria Tegar Wicaksono, putra dari Bapak Ibu Dwi Widodo. Bagi Saudari Gloria Kristanti Dewi, putri dari Bapak Ibu Sutomo. Dan Saudari Ruth Diana Kristiana Hapsari, putri dari Bapak Ibu Barep Untoro. Malam puji-pujian Natal akan dilaksanakan secara online. Dalam rangka perayaan Natal akan diadakan acara malam puji-pujian Natal secara live streaming pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2020, waktu pukul 17 sampai selesai. Jemaat dapat mengikuti acara tersebut melalui media YouTube dan Zoom bagi yang mengisi acara. Penambahan personil tim multimedia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan online, tim multimedia GKJ Telogosari membutuhkan jemaat, yaitu remaja atau pemuda, mahasiswa atau pegawai, yang mempunyai kerinduan dalam pelayanan multimedia gereja dengan syarat bersedia melayani. Pendaftaran anggota baru tim multimedia melalui WA di nomor 085740100856. Informasi selanjutnya, akan dibagikan amplop persembahan palungan yang akan dikumpulkan pada tanggal 25 atau 27 Desember. Demikian warta gereja. Jemaat terkasih, mari kita fokus beribadah. Mari kita awali ibadah pada saat ini dengan saat teduh. Saat teduh dipersilahkan.
panggilan beribadah. Saat ini kita memasuki Advent keempat, minggu penantian yang terakhir. Sebentar lagi kita hendak memasuki Natal yang mulia. Kita semua diajak untuk semakin tekun dan setia melakukan kehendak Allah di sepanjang kehidupan kita. Dengan demikian, semakin nyatalah kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Kami undang segenap jemaat untuk bangkit berdiri, kita pujikan kidung jemaat 17 bait 1 dan 6. Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita awali ibadah Minggu Advent yang keempat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Oh, datanglah Emmanuel.
betapa rapuh bumi yang kita tinggali ini. Gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, dan berbagai wabah penyakit silih berganti. Kami merasa hidup kami seperti rumput, tumbuh sebentar lalu layu kering. Di manakah kami mendapatkan kekuatan? Di manakah kami mendapatkan harapan dan penghiburan? Ya Tuhan, hiburkanlah umat-Mu. Ya Tuhan, kami menanti-nantikan Sang Penghibur. Kita pujikan, ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya, adakah kabar baik yang kami dengar? Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Bagaikan seorang gembala yang menggendong domba-dombanya, ia hadir untuk menyegarkan setiap jiwa yang rindu kepadanya. Bersama kita akan menerima anugerah Tuhan sebagai mana sabdanya dalam surat Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar
akan hidup oleh iman. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, bagaimana mengungkapkan iman itu? Iman itu diungkapkan melalui tindakan yang seperti Tuhan Yesus inginkan. Kita akan pujikan pujian seperti yang kau ingini 2 kali. Yang pertama akan dipujikan oleh song leader.
Mari berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari pemberian Tuhan, hari di mana cinta kasih Tuhan senantiasa dinyatakan, dan kami bersyukur untuk setiap ungkapan cinta kasih Tuhan yang kami rasakan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja, maupun sebagai masyarakat, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap karya cinta kasih Tuhan yang menunjukkan kasih yang tiada dapat kami balas. Dan di dalam kasih itulah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya kami dapat terus-menerus memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur kami Tuhan izinkan untuk memohon kepadamu. Karena Engkau berkenan menjadi Bapa kami di dalam Kristus. Karena itu ya Allah Bapa kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja dan bangsa. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan yang cukup, perlindungan bagi tubuh kami, bagi hidup kami, di tengah-tengah pandemi yang kami belum tahu kapan akan berakhir. Tuhan berkenan menjaga kami, memberikan kekuatan tubuh yang lebih, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kehidupan dengan baik, meskipun di tengah-tengah ancaman pandemi itu. Ajar kami juga untuk menjaga tubuh kami, menjaga hidup kami, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan protokol kesehatan yang harus kami ikuti, supaya kami tetap sehat dan juga menyehatkan yang lain. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi anak-anak kami di dalam studi mereka yang harus mereka lakukan dengan cara yang berbeda. Tuhan berikan semangat, Tuhan memberikan kegembiraan. Kepada setiap orang tua, mampukan kami untuk menemani mereka di dalam proses belajar. Kami berdoa untuk setiap keluarga, kiranya Tuhan melimpahkan dengan berkat-berkat yang diperlukan. Berkat baik ekonomi maupun berkat-berkat yang lain. Terlebih di masa Advent dan Natal ini, sebagai umat Tuhan, kami bersukacita dan kami yakin berkat Tuhan itu melimpah, sehingga pada masa Natal ini kami juga boleh berbagi berkat dengan saudara-saudara kami yang memerlukan. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap persiapan-persiapan, aktivitas-aktivitas Natal yang kami selenggarakan. Meskipun dalam keterbatasan kami tidak dapat berkumpul, kami berdoa untuk setiap ibadah, untuk setiap ungkapan-ungkapan cinta kepada Tuhan yang kami hadirkan melalui setiap acara. Kami berdoa untuk baptis yang akan dilaksanakan tanggal 20. Kami berdoa untuk malam puji-pujian. Di tengah-tengah keterbatasan kami tidak dapat berkumpul, kami tetap ingin memuliakan Tuhan, meluhurkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami boleh mempersiapkan dengan sukacita, karena kami ingin memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah Natal tanggal 25, kami berdoa untuk baptis yang akan diselenggarakan pada hari yang sama. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan berkaitan dengan Natal, kiranya Tuhan menyertai.
Karena itu kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Natal. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menolong, Engkau menyertai, Engkau menjaga bangsa ini dari segala hal yang buruk, baik itu pandemi maupun hal-hal perbedaan-perbedaan. Kiranya di tengah-tengah perbedaan itu hadir saling pengertian dan juga kesadaran cinta yang akan melebihi perbedaan-perbedaan itu. Sehingga salam, damai sejahtera di bumi hadir di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan khusus, persembahan istimewa maupun persembahan yang lainnya. Sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita pujikan dari PKJ 146 bait 1 dan 2. Dimohon berdiri, mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih
karena Tuhan berikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian berkat yang dari Tuhan yang boleh kami terima. Untuk itu Tuhan, terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, sehingga persembahan kami ini hanya berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati saudara kami yang mengelola Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa kami di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anung Trirumantio. Untuk itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga sabda-Mu yang disampaikan Tuhan boleh kami terima, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Untuk semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, apabila di dalam kami mempersembahkan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, di Minggu Advent yang keempat ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas 1. Injil Lukas 1 akan dibaca ayat 39 sampai 55. Demikian sabda Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikian sabda Tuhan. Biarlah kita menjadi bagian yang berbahagia karena kita mau mendengar dan memelihara firman Tuhan. Maranatha. Tema
Renungan atau khotbah adalah segala kemuliaan bagi Allah. Segala kemuliaan bagi Allah artinya tidak ada lagi sisa kemuliaan itu bagi kita. Sisa kemuliaan itu tidak ada. Semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Itulah yang ingin diungkapkan. Kita belajar dari peristiwa yang dialami oleh Maria dan Elisabet. Sehingga kemudian mereka memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Apa yang terjadi dengan Maria dan Elisabet? Maria, seorang perawan, tiba-tiba mendengar berita bahwa dia harus hamil karena dia dipilih oleh Yang Maha Tinggi sebagai cara Allah menghadirkan Juru Selamat dunia. Tentu bukan sesuatu yang mudah. Pertama, Maria adalah perempuan biasa. Dia bukan keturunan orang hebat. Dia orang yang sederhana, bahkan tinggal di desa. Tidak ada apa-apa pada diri Maria. Yang kedua adalah peristiwa kehamilan seorang perawan tentu bukanlah peristiwa yang menggembirakan. Dalam situasi yang demikian, Maria disadarkan oleh kehadiran malaikat yang mengatakan, berbahagialah dia, karena Maria dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah sebagai cara Allah menghadirkan karya keselamatannya. Maria menyadari kerendahannya, Maria menyadari keberadaannya yang biasa saja, tidak ada yang luar biasa, dan Allah berkenan memilih dia. Karena itu dalam hati Maria, dia melihat sesuatu yang jauh dari biasa, jauh lebih tinggi dari apa yang bisa diekspektasikan Maria. Kalau dia mendapat pemeliharaan Tuhan, kalau dia boleh makan, kalau dia boleh minum, semuanya dia yakini sebagai berkat Tuhan. Tetapi ketika dia dipilih untuk menjadi sarana kehadiran Sang Juru Selamat, itu melewati ekspektasinya. Dan karena itu dia melihat kemuliaan Allah. Mulia berarti jauh melebihi standar biasa. Karena itu hakim disebut yang mulia. Karena pada diri hakim keputusannya itu sebagai simbol keputusan Allah sendiri. Orang yang berhati sangat baik dikatakan berhati mulia. Jauh dari standar baik. Logam yang paling berharga disebut logam mulia. Disinilah Maria melihat bagaimana kebaikan Allah. Bukan sekedar baik, bukan sekedar kasih yang biasa, tetapi menunjukkan kemuliaan. Demikian juga yang dialami oleh Elisabet. Sudah tua, tetapi karena kasih Allah, Allah menghadirkan Yohanes Pembaptis melalui rahim Elisabet. Karena itu perjumpaan perempuan, dua perempuan, adalah perjumpaan dua perempuan yang merasakan kasih Allah yang lebih dari segalanya,
merasakan kemuliaan Allah yang lebih dari segalanya, sehingga mereka berdua lalu bertekad untuk memuliakan Tuhan. Elisabet dengan memuji Maria sebagai perempuan pilihan Tuhan, dan Maria kemudian menunjukkan caranya untuk memuliakan Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan disambung dengan hal-hal yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan Maria dan juga kehidupan bangsanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dapatkah kita menyadari bahwa sepanjang kehidupan kita, kasih Allah itu jauh lebih dari standar cinta kasih dunia. Apa yang dilakukan Allah terhadap kita jauh melebihi ekspektasi kita. Apakah kita bisa merasakan cinta kasih Allah di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit, bahwa kasih Allah itu jauh lebih dari standar, sehingga kita bisa merasakan kemuliaan kasih Tuhan itu? Dan apa yang akan kita lakukan setelah kita dapat merasakan cinta kasih yang jauh lebih tinggi dari standar kasih biasa? Apakah kita bisa melakukan seperti Maria dan Elisabet yang kemudian mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya segala yang dilakukan Maria dan Elisabet, segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, mari kita melihat hidup kita. Betapa kasih Allah itu jauh lebih tinggi dari standar kasih dunia. Dia datang menyelamatkan kita. Kita dipilih untuk diselamatkan. Ditambah dengan berkat-berkat yang lain. Apakah kita mau seperti Maria dan Marta? Sepanjang hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, kita boleh berkata, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apa yang aku lakukan kiranya memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Dan dalam saat hening ini, mari kita melihat betapa kasih Allah jauh lebih tinggi dari standar cinta kasih dunia. Marilah kita menghayati cinta kasih Allah dalam perjalanan hidup kita. Jauh lebih besar dari apa yang dapat kita bayangkan. Mari kita berdoa.
Melalui firman-Mu kami diingatkan untuk belajar melihat kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Melihat kasih Tuhan yang jauh lebih dari standar kasih duniawi. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan kasih dalam hidup kami. Dan seperti Maryam dan Elisabet, biarlah kami juga boleh berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allahku telah melakukan perkara yang besar kepadaku. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai setiap kami sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Terimalah keinginan kami dan tolonglah kami supaya hidup kami dapat memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah segala kekurangan manusiawi kami ingin memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima tekad kami ini. Demi Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita tanggapi firman Tuhan itu dan kita serahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan dengan cara tetap tekun melakukan kehendak-Nya. Pujian, muliakanlah. Muliakanlah
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita tiba dalam pengutusan dan berkat. Saudaraku, di tengah arus dan ombak dunia yang kuat menyeret manusia, tetaplah tekun melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Itulah cara untuk memuliakannya. Kami bersiap sedia melakukan kehendak-Nya. Yakinlah, tangan Tuhan menyertaimu senantiasa. Kami yakin dalam iman. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Kristus Yesus menyelamatkanmu, serta Roh Kudus menyertai dan mengaruniakan berkat berlimpah dari sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat menyongsong Natal. Tuhan memberkati. Di jalanku ku diiring. Di jalan